Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini. Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya akan ajak untuk hari ini membahas satu tema, yaitu makin mengenal Tuhan. Makin mengenal Tuhan dan kuasanya. Saudara, kenapa ini penting? Pertama, karena kita terbiasa terpengaruh bahwa yang penting itu adalah agama. Saudara tahu, agama tidak menolong apa-apa. Yang menolong itu Tuhan. Nah, memang di dalam agama ada ajaran tentang Tuhan, tapi mengagungkan agama itu persoalan. Karena yang harusnya diagungkan adalah Tuhan. Maka kita perlu mengenal Tuhan. Yang kedua, kita terlalu asik dengan ritual agama lagi. Dan kita pikir ritual itu identik dengan Tuhan. Ritual doa, ritual berbuat baik, ritual puasa, ritual macam-macam. Nah, hari ini saya mengingatkan yang penting Tuhan, bukan sekedar agama. Maka mengenal Tuhan dan kuasanya. Mari kita siapkan untuk hal ini. Sebelum mulai, saudara, saya akan ajukan satu ilustrasi ya. Ada sekumpulan orang buta yang oleh pembimbingnya diajak untuk mengenal. Maka orang-orang muda tapi yang cacat mata atau buta ini diajak ke kebun binatang. Maka dipilihlah untuk mengamati satu binatang yang tidak berbahaya. Ya tentu pasti tidak akan mengamati dengan harimau. Karena apa? Orang buta itu kalau mengamati dengan tangannya ya kalau harimau berbahaya, ular juga berbahaya. Maka pikir ya yang paling gampang adalah gajah. Ya ada gajah jinak dan mereka diajak untuk mengamati seekor gajah. Mereka mengamati dengan seksama dengan tangannya tentu saja karena mereka tidak bisa melihat. Apa yang terjadi? Wah, asiklah mereka beberapa ini. Lalu si instrukturnya bertanya, menurut saudara-saudara, bagaimanakah binatang yang namanya gajah itu? Oh, mereka semangat sekali. Lalu mereka berkata begini, oh begini Pak, saya melihat gajah itu seperti cambuk. Hah? Seperti cambuk? Iya, seperti cambuk. Karena saya amati pegang itu dia kecil, panjang, bahkan saya berkali-kali itu memegangnya. Rupanya si saudara kita ini mengamati buntut gajah. Wah, lalu belum selesai dia ngomong, temannya menerpa. Salah kau. Saya Pak, saya sudah mengamati dengan cermat. Gajah itu seperti tiang listrik. Seperti tiang listrik. Oh. Rupanya dia memegang kakinya. Yang lain lagi. Ya coba kalau yang lain. Oh saya tahu itu. Salah semua itu. Gajah itu tipis itu dan digerak-gerakkan seperti kipas tradisional bambu itu. Gajah iya. Tipis. Oh, rupanya dia memegang telinganya. Oh, telinganya yang lebar itu. Nah, tapi belum selesai dia ngomong. Temannya yang lain berkata, salah, gajah itu kecil dan panjang. Ya, panjang, mirip kayak ular begitu. Oh, rupanya dia pernah dicitani bentuk ular. Ya. Lalu, saudara, si orang ini yakin benar. Tapi yang lain, oh enggak betul. Gajah itu seperti dinding. Seperti dinding, ya seperti dinding. Saya bahkan berkeliling itu pegang itu. Rupanya dia pegang perutnya. Ada yang bilang gajah seperti cambuk, gajah seperti tiang listrik, gajah seperti kipas, gajah seperti panjang kayak ular. Padahal itu belalainya. Gajah seperti dinding karena itu dia pegang perutnya yang kencang itu. Pertanyaannya, mana di antara temuan analisis tentang gajah yang benar?
Oh benar semua? Boleh. Tapi salah semua? Oh boleh juga. Benar semua, salah semua. Karena apa? Karena gajah bukan seperti tiang listrik. Gajah tidak seperti dinding. Gajah tidak tipis seperti kipas. Tidak juga seperti ulat. Tidak juga seperti cambuk. Tidak. Gajah ya seperti itu. Bagiannya, ya bagiannya seperti itu. Saudara, orang yang berdosa sama dengan kita yang tidak bisa melihat. Tidak bisa mengerti Tuhan itu apa. Maka mencari Tuhan, mengenal Tuhan, itu hampir tidak mungkin. Kalau mungkin ya sepotong-sepotong tadi. Tuhan makasih, Tuhan mak setia, Tuhan mak besar. Ya itu omongan-omongan yang kadang-kadang tidak detail dia bisa menggambarkan. Nah, hari ini saya mengajar bahwa sebetulnya mengenal Tuhan ya dari Tuhan. Kalau kita kemampuannya terbatas, Tuhan yang menolong, yang memberi pencerahan pada kita. Bahkan Tuhan yang menunjukkan dirinya di dalam Yesus. Maka Yesus representasi bahwa Sang Mesias itu adalah Juru Selamat. Mari kita membaca Mazmur 105. Mazmur 105. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Pertanyaannya, bagaimana kita mengenal Tuhan? Selain kita di dalam Yesus, kita mengenal dengan mencermati firman Tuhan ini. Ya, bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Caranya buka Mazmur 105, maka kita akan menemukan kenyataan ini. Satu, kenal Tuhan itu paling penting karena Dia beri kuasanya pada kita. Dua, caranya adalah hitung berkat Tuhan yang telah terjadi, perbuatan-perbuatan ajaibnya yang kita alami. Itu. Lalu muliakan Dia, bersyukur, termasuk dengan persembahan. Kemudian, ya, bernyanyi bagi Tuhan, memuji Tuhan. Poin penting. Dan jangan lupa kita bersaksi tentang Dia. Jadi mengenal Tuhan itu adalah dari Tuhan sendiri melalui Yesus. Tapi di dalam kehidupan kita juga bisa mengenal Tuhan melalui niteni, mengingat akan mujizatnya, akan perbuatan baiknya. Lalu kita bersyukur kepada Dia dan kita bersaksi tentang Dia. Hari ini saya mengajak, mari mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan yang lengkap dari firman-Nya di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Berkatilah ya Tuhan untuk mampu mengenal dalam kehidupan setiap hari, sehingga kami makin kuat di dalam iman kami di dalam Yesus. Pecinta RHI berkati supaya pecinta RHI renungan hari ini makin dikuatkan, pengenalan akan Tuhan dan imannya juga makin dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.